Mari bercerai. Aku sudah lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ayah, nanti orang tuaku akan datang. Kamu sudah tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Ucap Mas Iwan kepadaku. Ia berkata tanpa melihat sedikit pun ke arahku. Dia masih tetap fokus dengan sarapannya. Suamiku itu terlihat begitu menikmati sarapannya. Sarapan yang ia makan bukan buatanku, melainkan ia membelinya di warung sarapan pagi langganannya. Tak perlu kamu ingatkan, aku sudah paham, jawabku dengan ketus. Iya, jika mertuaku datang, aku harus berakting seolah-olah aku adalah aktris yang hebat, bisa menutupi segala kebohongan di dalam rumah tanggaku ini. Ya sudah, aku kan cuma ngingetin aja. Kenapa jawabnya sampai segitunya sih? Kata Mas Iwan lagi. Tapi ia masih tetap fokus dengan sarapannya. Aku pun hanya diam, tak ku jawab lagi omongannya. Hingga tak lama, sarapannya sudah habis, dan ia akan segera berangkat bekerja. Lelaki yang sudah 3 tahun ini tinggal serumah denganku, sudah siap dengan pakaian kerjanya. Pakaian loreng berwarna hijau, khas abdi negara. Kuakui, suamiku itu memang tampan, badannya tinggi, badannya kekar. Rambutnya hitam, alisnya tebal, kulitnya tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam. Dia terlihat begitu manis, apalagi ketika senyum. Tapi semua itu rasanya percuma, karena aku tak bisa menikmatinya. Tunggu Mas, kataku mencegah saat suamiku itu akan beranjak dari kursinya. Ada apa? Tanyanya. Mari kita bercerai, aku sudah tidak sanggup, kataku dengan tegas. Tapi aku tak berani melihat ke arah suamiku itu. Kenapa? Tanyanya lagi. Apa masih pantas kamu bertanya kenapa? Jawabku dengan nada yang tegas. Ya aku kan tidak tahu, perasaan kita baik-baik aja, tidak ada masalah, kata Mas Iwan. Laki-laki itu benar-benar tidak merasa bersalah. Masalahnya itu kamu Mas, jawabku lagi dengan ketus. Laki-laki yang memang aku cintai itu menautkan alisnya, pertanda bahwa ia bingung dengan jawabanku. Apa kamu pernah berpikir Mas, kalau pernikahan kita yang sudah 3 tahun ini adalah sebuah pernikahan? Aku merasa ini bukan pernikahan. Mana ada Mas, pernikahan tanpa ada nafkah batin dari suaminya. Mana ada juga pernikahan yang berlaku mesra ketika di depan umum dan di depan keluarga saja. Tapi saat di rumah dan hanya berdua, kita seolah orang asing yang dipaksa tinggal satu atap. Apa ada pernikahan yang suaminya tidak mau memakan masakan istrinya sendiri? Dan apa ada juga pernikahan yang salah satunya tidak berusaha menumbuhkan rasa cinta di hatinya, sehingga hanya menyakiti pihak yang satunya lagi? Apakah ada pernikahan seperti itu? Apakah rumah tangga kita ini layak disebut pernikahan yang bahagia? Lalu kalau tidak bahagia, untuk apa dipertahankan? Hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja, ucapku. Kini air mataku sudah jatuh di pipi. Meskipun aku yang menginginkan perceraian ini, tapi tak kupungkiri, aku mencintai suamiku meskipun ia tidak. Aku memilih mundur. Aku tak sanggup lagi untuk bertahan. Sudah lelah berumah tangga dalam kepura-puraan. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut suamiku. Ia hanya terdiam, sesekali menunduk, namun mendongakkan kepalanya lagi. Kukira ia akan menenangkanku yang menangis, tapi ternyata Mas Iwan malah langsung berdiri dan keluar dari rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dadaku benar-benar terasa sesak. Sepertinya keputusan berpisah ini adalah pilihan yang terbaik. Saat air mata belum mau berhenti mengalir, tiba-tiba ponselku berdering. Aku segera mengangkatnya. Ternyata itu dari seseorang yang memang aku tunggu-tunggu dari kemarin. Baik Pak, saya akan ke sana sekarang, jawabku. Aku segera berganti pakaian. Tak lupa ku kenakan cadar yang biasanya memang menjadi pakaianku ketika keluar rumah. Sesampainya di kafe, tempatku bertemu seseorang itu.
Aku langsung mencari di mana keberadaannya. Ternyata orang itu duduk di sebuah meja di sudut kafe. Aku lalu menghampirinya. "Assalamualaikum, selamat siang," ucapku sembari menangkupkan kedua tanganku. "Waalaikumsalam, selamat siang juga Mbak Ayah, silakan duduk." Pria berusia 40 tahunan itu mempersilahkanku duduk. Ku jawab dengan mengangguk, dan ia mulai membuka pembicaraan. "Bagaimana kabarnya Mbak Ayah?" katanya berbahasa basi. "Alhamdulillah," jawabku singkat. Bukan aku bermaksud sombong, tapi aku tidak bisa berbicara banyak dengan orang yang bukan mahramku. "Mau pesan apa Mbak Ayah? Silahkan," katanya lagi. "Maaf, saya sudah makan," jawabku. Aku menjawab dengan tersenyum, tapi senyumanku tentu tak terlihat, karena senyuman ini tersembunyi di balik cadarku. "Baiklah Mbak Ayah kalau begitu. Ini yang Mbak Ayah mau." Aku langsung menerimanya, karena memang ini yang aku tunggu-tunggu. Segera aku baca dengan teliti isi di dalamnya. Map itu hanya terdapat selembar kertas. Namun kertas ini akan mengubah hidupku secepatnya. Semoga segera terjadi apa yang aku harapkan. Itu surat gugatannya Mbak Ayah. Jika suami Mbak Ayah sudah menandatangani, itu artinya dia setuju. Dan proses persidangan berikutnya bisa kita laksanakan, katanya menjelaskan. Tapi aku tak menanggapi. Aku masih terus saja fokus membaca isi surat itu. Setelah membaca dan memastikan isinya sudah pas, aku bertanya, "Jika suami saya tidak mau menandatangani, apakah proses perceraian ini masih bisa dilanjutkan?" "Tentu masih bisa Mbak Ayah. Yang penting syarat-syaratnya memenuhi," jawab Pak Usman, yang seketika membuatku bernafas lega. Setelah ku dapat apa yang aku mau, aku memutuskan untuk langsung pulang. Di sepanjang perjalanan pulang, aku teringat lagi dengan masa lalu. Bagaimana kisahku hingga akhirnya bisa menikah dengan Mas Iwan. Malam itu, aku pulang terlambat karena harus menghadiri acara ulang tahun temanku. Karena hal itu, aku kena marah habis-habisan oleh ayah. Aku biasa memanggil ayah dengan sebutan Abi. Abi marah besar. Beliau marah-marah padaku. Bahkan saking marahnya, beliau sampai berkata, "Aku ini orang Islam atau bukan? Karena mau-maunya menghadiri acara ulang tahun yang jelas-jelas itu bukan budaya orang Islam." Tentu Abi marah besar. Dan aku hanya bisa minta maaf berkali-kali. Lalu Abi berkata, "Cepatlah bersihkan dirimu, sholat maghrib, lalu kesini lagi, karena Abi mau ngomong penting," kata Abi dengan nada yang tegas. Membuatku sangat deg-degan dan penasaran, kira-kira Abi mau bicara apa. Tanpa berkata lagi, aku langsung melaksanakan perintah Abi. Kemudian kembali lagi ke ruang tamu. Di sana sudah berkumpul Abi, Umi, dan juga Teteh, kakakku, kakak perempuanku. Ia adalah saudaraku satu-satunya. Kami hanya beda 4 tahun. Kakakku sudah bekerja di salah satu perusahaan, sementara aku baru lulus kuliah kala itu. Karena sudah kumpul semua, Abi mau ngomong, kata Abi dengan nada yang tegas. Kami semua pun siap untuk mendengarkan. "Jadi begini, Ayah, Ayla. 1 minggu yang lalu, Abi bertemu dengan teman Abi. Beliau berniat menjodohkan putranya dengan salah satu di antara kalian. Abi merasa berutang budi dengan teman Abi itu. Karena beliaulah Abi masih bisa hidup sampai sekarang. Kalian sudah tahu kan ceritanya. Kalau Abi ditolong oleh teman Abi itu saat Abi serangan jantung. Dan Abi merasa hutang budi sampai sekarang. Abi juga tidak bisa menolak permintaannya. Apalagi Abi juga tahu bagaimana sifat dan akhlak anak beliau itu. Anaknya sangat alim, lulusan pondok pesantren. Pekerjaannya juga sangat bagus. Dia tidak pernah tinggal sholat malam. Dan anak-anak Abi ini sudah usia menikah. Tidak ada salahnya kalau Abi menerima perjodohan itu. Jadi, siapa di antara kalian yang mau?" kata Abi bertanya ke kami berdua. Aku hanya terdiam, tidak berani menjawab. Karena memang seharusnya
Kak Ayla dululah yang menikah, bukan aku. Apalagi usia Kak Ayla tidak muda lagi. Sementara diriku baru lulus kuliah, aku belum bekerja. Aku masih ingin mencari pengalaman. Aku diam, hingga Kak Alia pun bicara. Ayah aja, Bi. Ayla kan sudah pernah bilang ke Abi, Ayla masih ingin meneruskan karir. Lagi pula, Ayla sudah punya pilihan, dan Ayla sedang menunggu orang itu untuk melamar Ayla suatu hari nanti. Jawaban Kak Ayla sungguh di luar dugaanku. Dia malah menjadikanku sebagai umpan untuk menerima perjodohan ini, sebagai penyelamat dirinya. Aku langsung menatap ke arah Kak Ayla, dan kakakku itu malah berkata lagi, kalau aku kan sudah kerja, Bi, dan belum lama juga, gak mungkin kan aku resign. Kalau ayah kan emang baru lulus, belum kerja juga. Jadi, Ayla rasa ayah pantas menerima perjodohan ini, Bi, kata Kak Ayla lagi. Aku semakin kaget, tapi aku seperti tak punya kata-kata untuk menjawab ucapan Kak Ayla. Benar juga kata kakakmu. Bagaimana ayah? Kini Abi beralih menatapku. Tapi Bi, ayah masih ingin mencari pengalaman. Ayah belum pernah bekerja. Ayah baru lulus. Kataku berusaha menolaknya. Tapi Abi tidak mungkin menolak perjodohan ini. Abi tidak bisa, Nak. Tatapan Abi tersirat seolah memohon kepadaku untuk menerima perjodohan ini. Tapi Bi, aku masih berusaha menolak. Ayah tidak kenal siapa dia. Ayah tidak mencintainya, Bi. Mana bisa ayah menikah dengan orang yang tidak ayah kenal? Meskipun kata Abi orangnya baik, tapi belum tentu kan, Bi, untuk ayah dia baik. Aku masih berusaha menolak, karena aku belum siap untuk menikah. Aku masih ingin berkarir. Tapi sesaat setelah aku menyelesaikan kalimatku, tiba-tiba Abi memegangi dadanya, sehingga membuat kami semua panik. Kami segera melarikan Abi ke rumah sakit. Abi koma. Iya, Abi terkena serangan jantung lagi, dan kini malah koma. Abi sampai seminggu koma. Hingga setelah Abi sadar, aku memutuskan untuk menerima perjodohan itu, karena aku tidak bisa melihat orang tuaku sakit seperti ini. Semoga dengan menikah, aku bisa membahagiakan Abi, meskipun aku harus mengorbankan masa depanku. Akhirnya terjadilah pernikahan itu. Tapi saat itu, Kak Ayla tidak menghadiri pernikahanku, karena dia sedang ada pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Tentu, Kak Ayla lebih memilih bekerja daripada menghadiri pernikahanku. Aku tidak tahu kenapa Kak Ayla begitu. Tak terasa, air mata ini menetes lagi. Kupandangi pemandangan yang ada di kanan jalan. Aku melihat keindahan alam ini. Tapi air mata ini tidak mau berhenti juga mengalir. Ya Allah, maafkan aku jika aku memilih jalan perceraian. Aku tahu perceraian adalah sesuatu yang Kau benci. Tapi aku tidak sanggup lagi, ya Allah, menjalani rumah tangga seperti ini. Aku tidak bahagia. Setiap hari aku selalu merasa sakit dan kecewa. Ampuni aku, ya Allah. Aku berdoa di dalam hati. Tapi itu membuat air mataku semakin deras mengalir. Hingga lamunanku disadarkan oleh supir taksi online yang sedang mengantarku. Sudah sampai, Bu? Kata supir itu. Aku langsung tersadar. Oh, maaf Pak. Baik, terima kasih ya. Ini ongkosnya. Aku segera turun dan masuk ke dalam rumah. Kulanjutkan kegiatanku dengan beres-beres, karena akan kedatangan tamu. Beberapa jam, akhirnya pekerjaanku selesai. Kini tinggal belanja saja keluar, karena di kulkas tidak ada lagi bahan makanan. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar seseorang mengucapkan salam dari luar. Waalaikumsalam, jawabku. Aku segera membuka pintu depan, dan ternyata itu Kak Ayla. Ini pertama kalinya Kak Ayla datang ke rumahku. Mungkin Kak Ayla tahu dari Abi dan Umi. Kakak, tumben kesini, kataku.
Tak lupa kami cipika-cipiki untuk melepaskan rindu. Iya, kebetulan kakak sedang ada kerjaan di sekitar sini, makanya kakak mampir. Kakak tahu rumah kamu dari Abi dan Umi, kata Kak Ayla. Oh iya kak, ya sudah ayo masuk. Aku segera mengajak kakakku itu masuk dan mempersilahkannya duduk. Sebentar ya kak, aku buatin minum. Segera ke dapur dan membuatkan segelas teh hangat untuk Kak Ayla. Diminum kak, ucapku sembari tersenyum. Makasih ya dek, jawab Kak Ayla. Kak Ayla melihat seisi rumahku. Ia tampak kagum. Hingga beberapa saat kemudian, mata Kak Ayla tertuju di foto pernikahanku yang terpajang di dinding. Foto pernikahan kami itu tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Karena di sebelahnya ada lukisan yang cukup besar. Tentu setiap tamu yang datang akan lebih dulu melihat ke arah lukisan besar itu sebelum melihat ke foto pernikahan kami. Aku melihat ekspresi wajah Kak Ayla tampak kaget. Spontan aku langsung bertanya, "Ada apa kak?" Tanya aku ke Kak Ayla. "Nggak apa-apa, itu suami kamu ya?" Tanyanya sembari menunjuk foto Mas Iwan. Aku mengangguk. Iya, Kak Ayla memang belum tahu seperti apa suamiku. Karena memang aku tak pernah mempostingnya di sosial media. Lagi pula, Kak Ayla memang belum pernah bertemu dengannya. Karena kakakku itu sangat sibuk. Di saat hari lebaran saja, dia terkadang masih bekerja. Sehingga selama 3 tahun ini, mereka memang belum pernah bertatap muka. Di rumah Abi dan Umi pun tak ada foto pernikahan kami. Karena memang Abi dan Umi tidak suka memajang foto keluarga. Jadilah, Kak Ayla memang tidak tahu siapa suamiku. Terdengar mustahil, tapi memang itu kenyataannya. Lagi pula, hubunganku dengan Kak Ayla sebenarnya tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Sehingga kami hanya akan bertukar pesan jika ada sesuatu yang penting saja. Tidak pernah aku curhat apapun dengan kakakku itu. Kak Ayla masih terus saja memandangi foto pernikahan kami. Itu membuatku semakin penasaran. Ada apa kak? Kenapa kakak terlihat kaget begitu? Apa kakak kenal dengan Mas Iwan? Tanyaku. Kak Ayla menggeleng cepat. Tapi dari sorot matanya, aku bisa melihat kalau ada sesuatu yang dia sembunyikan.